Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof, selamat pagi dokternya. Saya Androniko Setiawan, saya dokter spesialis di bidang andrologi. Kebetulan dapat tugasnya agak dua kaki di bidang androloginya dan juga membantu nanti di bidang embriologinya. Jadi kebetulan saya main dua kaki di keduanya. Benar-benar kedua kakinya dimanfaatkan sedemikian rupa, pemirsa. Oke, terima kasih Dokter Andro. Dokter Haikal. Kalau tadi Dokter Androniko dua kaki, saya satu kaki aja. Saya di bagian klinisi, tentunya nanti di bawah Dokter Luki sebagai ketua Brawijaya IVF Team. Tentunya di bidang IVF, inseminasi, laparoskopi, dan genetik mungkin ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Andro. Silakan Dokter Luki. Saya Luki sebagai klinisi juga. Jadi fokusnya lebih ke arah stimulasi, inseminasi, dan kasus-kasus IVF nanti kerjasama dengan andrologi dan tim embriologi. Terima kasih Dokter Luki. Silakan Dokter Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Puji Prastuti. Saya klinisi, seorang ofisial ginekologi. Di bawah Dokter Luki saya juga akan membantu di layanan untuk berbantu sejak inseminasi hingga IVF. Terima kasih. Mau perkenalkan diri kembali? Boleh. Ya, saya Dr. Aditya. Saya di sini ya menyediakan semua kebutuhan dokter-dokter sekalian dan tim Brawijaya IVF sehingga bisa bekerja dengan baik dan optimal. Oke, terima kasih. Mungkin Dokter Luki dan juga Dokter Andro bisa menjawab. Ya, jadi memang persiapannya juga nggak panjang ya, juga sangat panjang ini ya. Ini udah ada dari tahun lalu, ya, lebih dari setahun mungkin ya persiapannya. Jadi memang nggak gampang ya, sampai akhirnya bisa mencapai tahap ini. Kita juga kemudian harus membedakan juga ya. Jadi apa yang membedakan kita dari klinik IVF yang lain itu juga harus kita tekankan ya. Di sini kita lebih mengutamakan teknologi yang terbaru ya. Kemudian ada kerjasama juga dengan Star Fertility. Di sini yang kita harapkan adalah mungkin alih teknologi dari mereka, terutama untuk lab embriologinya. Excited ya Dok ya dengan kasus-kasus yang akan hadir ya. Oke, terima kasih Dok. Gimana Dokter Andro? Ya, terima kasih. Jadi dengan dibukanya Brawijaya IVF Center ini tentunya bersyukur dan tentunya bahagia karena memang akhirnya ada IVF Center baru lagi yang muncul di Jakarta yang dapat menjadi opsi bagi para pasangan untuk mendapat buah hatinya ya. Jadi bukan cuma di hospital-hospital yang itu aja, akhirnya ada yang muncul baru sehingga dan kita pun disupport dengan teknologi yang sudah dibilang cukup oke dan ya harapannya karena kita bekerja sama dengan luar juga kita dapat transfer ilmu sehingga kita dapat terapkan itu di sini sehingga kita jadi suatu IVF Center yang mungkin dapat mendukung ke cutting edge teknologi sehingga benar-benar mensupport para pasangan dibandingkan ya semoga kita dapat membedakan diri daripada IVF Center lain, tapi yang paling penting adalah kita melengkapi kebutuhan para pasangan untuk mendapat buah hatinya sih. Ya, terima kasih Dok. Harapan yang luar biasa untuk pasangan yang ada di Indonesia dan juga kami harapkan tidak hanya untuk Indonesia ya, tapi untuk negara tetangga mungkin bisa mampir ke sini jika memang menginginkan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga. Tapi dari tadi kita ngomongin atau ngobrolin soal IVF Center, mungkin untuk rekan-rekan media dan saya sendiri belum terlalu paham mengenai sebenarnya apa sih itu bayi tabung, dan sepertinya Dokter Rika nih yang bisa bercerita lebih jauh lagi, mengelaborate lebih jauh lagi, memberikan informasi apa itu sebenarnya bayi tabung. Terima kasih. Jadi bayi tabung atau in vitro fertilization itu merupakan suatu teknologi reproduksi terbantu
di mana di sini kita akan melakukan serangkaian treatment atau pemberian obat untuk mendapatkan mematangkan beberapa folikel yang kemudian akan kita ambil dan dilakukan pembuahan di laboratorium. Harapannya hal ini akan kita bisa mendapatkan embryo yang bagus dan qualified untuk kemudian ditransferkan sehingga angka kehamilannya akan harapannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan cara-cara yang tidak dibantu. Oke, dan apakah semua itu bisa dilakukan di Brawijaya IVF Center? Oh, tentunya. Tentunya ya. Oke, wow, yes. Bapak dan Ibu sekalian, tadi Dr. Eka juga sempat bilang, Dr. Agus juga sempat bilang bahwa inginnya ini ada transfer teknologi gitu ya dok ya, ada transfer ilmu. Nah, kalau ngomongin soal kecanggihan teknologi itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh Brawijaya IVF Center terhadap calon-calon pasiennya? Ya, alhamdulillah Brawijaya IVF menurut saya dengan kerjasama Associate with Star Fertility, tentunya kita tahu reputasi Star Fertility di mana, dan Brawijaya sebagai leading market di sektor health sector tentunya menyediakan teknologi-teknologi yang high end lah atau terakhir lah gitu. Jadi pertama kita ada teknologi berbatunya IVF, inseminasi, bahkan kita juga nanti di laboratoriumnya juga lihat sendiri kita sangat baik ya, pengaturan alurnya dan sebagainya. Lalu ada alat-alat yang canggih seperti time lapse with artificial intelligence. Lalu berikutnya kita juga ada assisted hatching. Lalu berikutnya kita juga ada endometrial receptivity analysis. Itu bisa mendukung semua proses bayi tabung. Ya, bahkan nantinya ke depannya juga ada namanya oocyte preservation, embryo preservation, di mana di Jakarta ini kan angka reproduksi turun banget cuma 1,8. Tentu ke depannya pasangan suami istri akan mendapatkan kualitas-kualitas turunannya yang lebih baik, salah satunya dengan teknologi reproduksi berbatu. Wow, keren banget nih. Boleh dong kita berikan tepuk tangan. Excited sekali dengan apa yang akan ditawarkan oleh Brawijaya IVF Center. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pengen tahu, penasaran seperti apa sih, nanti kita akan ada tour ya untuk Brawijaya IVF Center ini. Jangan khawatir, ditahan dulu penasarannya karena kita masih akan ngobrol-ngobrol. Dan sekarang waktunya untuk saya tanya nih ke Dr. Aditya. Sempat di-mention bahwa ini bukan persaingan, tapi ingin melengkapi apa yang sudah ada di Jakarta, yang sudah ada di Indonesia. Tapi sebenarnya yang membedakan Brawijaya IVF Center ini dengan klinik lain itu sebenarnya apa dok? Terima kasih. Jadi sebagaimana Prof. Budi Wiwiko sampaikan, memang seharusnya dengan melihat populasi Indonesia 270 juta penduduk dengan asumsi terdapat 10% fertility issue di setiap pasangan muda, seharusnya ada sekitar 250.000 program bayi tabung per tahun. Tapi saat ini di Indonesia hanya ada 7.000 sampai 8.000 bayi tabung per tahun, bahkan dalam 3 tahun terakhir ini masih stagnan. Di 3 tahun hanya sekitar 8.000 topnya bayi tabung dari 250.000 bayi tabung itu yang sukses atau 8.000 itu yang mendapatkan? Yang mendapatkan. Iya. Okay. Ya, jadi sudah dihitung. Tapi ternyata kita ketahui banyak sekali pasangan yang mencari pengobatan di luar. Ada sekitar 10, diasumsikan ada sekitar 10.000 bayi tabung yang dilakukan di luar Indonesia. Kenapa gitu kan? Jadi pertanyaannya adalah kenapa? Akhirnya beberapa yang menarik adalah kita sama-sama mengetahui bagaimana bagusnya pelayanan di Penang. Nah, karena itu kita bekerjasama dengan Malaysia untuk membawa pelayanan seperti apa sih yang dibilang bagus itu di Penang. Jadi kita bisa dibilang bukan antitesis ya dari medical tourism ya. Jadi kita bawa pelayanan yang bagus di Penang untuk kita bisa taruh di Brawijaya sehingga tidak ada lagi pasangan yang mendapatkan jenis layanan, kualitas layanan seperti Penang. Mereka bisa dapatkan di sini
di Antasari di RSIA Brawijaya Antasari. Jadi tidak hanya teknologi, tapi kami memberikan servis yang mengadop bagaimana dokter dan center di Penang memberikan pelayanan kepada pasien. Oke, jadi apa yang ditawarkan oleh Brawijaya IVF Center itu adalah apa yang dinanti atau didambakan oleh pasien Indonesia gitu ya, dok ya. Oke, nah sebuah persiapan yang cukup lama, cukup rumit, itu kan pasti ada dedikasi di belakangnya, dedikasi para dokter di belakangnya. Tapi sebenarnya mungkin untuk membuka gimana dok tadi setelah keliling-keliling, tanggapan yang pada ikutan tur klinik seperti apa dokter? Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita di lantai 5 Tower 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita memberikan informasi tentang alur pasien, terus kemudian tempat-tempat yang bisa nanti akan dikunjungi oleh mereka. Salah satunya ada ruang tunggu, ruang poliklinik, kita punya ruang fantasi yang cukup baik. Ya. Terus kemudian kita juga punya laboratorium yang tadi disampaikan oleh Dr. Luki dan tim yang cukup mumpuni untuk di Jakarta ini. Dan juga ada ruang operasi yang kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dari folikel-folikel yang matang yang siap nanti akan ditransfer ke bagian laboratorium yang nanti akan dicampur dengan sperma sehingga menjadi suatu embrio. Wow, oke. Kompleks banget ya rekan-rekan media ya. Mungkin saya buka langsung di floor. Boleh berdiri, nama dari media mana serta pertanyaannya. Saya Ari dari Tablet Pinang. Oh, Ari juga. Hai. Saya mau tahu apakah di Brawijaya IVF ini ada teknologi baru yang diterapkan seperti itu. Terus tadi juga di awal sempat mendengar ada nilai lebih yang ditawarkan, nilai lebih yang diharapkan dari Brawijaya IVF ini. Nilai lebihnya apa aja? Mungkin proses yang lebih singkatkah atau itu tadi teknologi yang maju atau harga yang mungkin lebih miring atau seperti apa? Terima kasih. Ya, di sini technical expertnya adalah Dr. Luki. Nanti Dr. Luki akan sampaikan ke sini. Monggo silakan Dr. Luki. Ya, jadi kalau dari segi yang kita tawarkan ke pasien yang dari segi teknologi, terutama itu di lab embrio, ya, sudah teknologinya sudah menggunakan time lapse, kemudian dengan bantuan AI, kemudian kalau dari segi genomik itu kita ada PGT, pre-implantation genetic testing, PGTA, PGTM, ya, jadi lebih ke arah genomik pendekatannya. Kelebihannya apa Ya, nih dok? Oh, ya, jadi kalau time lapse itu kan ya, kita melihat perkembangan embrio itu secara real time, ya. Jadi kita bisa melihat embrio itu membelahnya dari waktu ke waktu. Kemudian kalau secara genomik, jadi kita yakin bahwa embrio yang kita masukkan ini adalah kromosomnya adalah kromosom yang normal. Kemudian kita juga bisa mendeteksi di embrio ini kalau misalnya pasangannya punya penyakit bawaan gitu ya. Nah itu embrio yang kita masukkan ini bebas dari penyakit bawaan tersebut. Jadi bisa kita deteksi untuk penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya kayak thalassemia, penyakit bawaan keturunan. Bagaimana Ari? Ya, Pak. Udah oke dari tablet bintang tadi ya. Oke, thank you so much. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Soal tingkat keberhasilan mungkin boleh seperti apa? Ya, kalau dari segi teknologi genomik yang kita masukkan embrio yang sudah embrio euploid ya, yang dia embrio normal tentu saja keberhasilannya lebih tinggi ya dibanding yang tidak ada dilakukan pemeriksaan PGT. Tapi itu tergantung usia, penyebab
gangguan kesuburannya apa, atau ada penyakit kandungan yang lain, atau ada kelainan spermanya berat apa enggak gitu ya. Tapi